dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, ingin disanjung oleh kerabat, oleh kawan di medsos misalnya, maka amal dia semuanya sia-sia, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya maksudnya kalau dia di hari kiamat kelak kosong, tanpa nilai sama sekali. Oleh karenanya iblis tidak peduli kita beribadah sebanyak apapun, sebesar apapun, jika ternyata kita mengerjakannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini menjadi lebih penting ketika di zaman sekarang muncul tren orang suka pamer amal soleh, sedikit-sedikit mempublish, sedikit-sedikit shooting. Dia berbakti kepada orang tuanya, dia publish, dia tunjukkan dia adalah anak yang berbakti. Kita tahu berbakti sama orang tua adalah ibadah yang sangat agung, tetapi ketika kita melakukannya untuk diketahui oleh orang lain, untuk dipuji oleh kawan, maka nol, tidak ada nilainya sama sekali. Ya, sampai orang sekarang umrah pun publish, ya, bahkan di putaran terakhir maka dia publish sambil kadang umrah sambil live, ya. Sedekah, pamer, ya. Hampir seluruh ibadah sekarang sudah tren untuk dipublish dan dipamerkan. Maka penyakit riya, yaitu melakukan ibadah untuk dipuji oleh orang lain, sekarang semakin trendy, semakin semarak, ya, karena adanya medsos. Yang dahulu orang susah untuk pamer amal soleh, sekarang dengan adanya medsos maka mudah untuk pamer amal soleh. Dari sinilah semakin membuat penting bagi kita untuk mempelajari apa itu ikhlas, karena hidup kita tidak lama, kesempatan kita untuk beramal soleh juga tidak banyak, ya. Maka kalau kita sudah meninggal, selesai, kita nggak bisa beramal soleh lagi. Dan kalau kita sudah meninggal, yang bermanfaat bagi kita di alam barzakh, di kehidupan berikutnya adalah amal yang ikhlas. Kita akan hidup di fase berikutnya yang lebih panjang daripada fase sekarang. Fase sekarang kita hidup mungkin 60-70 tahun. Fase berikutnya di alam barzakh bisa ratusan bahkan ribuan tahun menanti tibanya hari kiamat. Di fase kehidupan berikutnya yang bermanfaat bagi kita adalah amal yang ikhlas. Seluruh amal yang tidak ikhlas tidak akan bermanfaat bagi kita dalam fase kehidupan berikutnya di alam kubur. Oleh karenanya seorang sadar bahwasanya kesempatan dia beramal soleh di dunia ini cuma sebentar, maka dia berusaha memastikan bahwasanya amal dia adalah amal yang ikhlas, tidak mencari sanjungan, pujian, pengakuan dari manusia, tetapi dia ingin mencari penilaian, penyanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya para nabi dahulu juga mereka, ya, berdoa kepada Allah agar amal mereka diterima, karena mereka tidak pede dengan amal soleh yang mereka kerjakan, ya. Mereka khawatir amal soleh mereka kurang sempurna, ya. Sebagai contoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ketika mereka membangun Ka'bah, ya, wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mereka berdua berdoa, rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar doa kami dan maha mengetahui isi hati kami. Sampai sebagian ulama ketika membaca ini dia menangis, dia mengatakan, lihatlah Ibrahim kekasih Allah sedang membangun rumah Allah dengan perintah kekasihnya, perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masih khawatir amal dia tidak diterima. Maka jika para nabi saja mereka khawatir amal mereka tidak terima sehingga berdoa agar diterima, bagaimana dengan kita yang tidak jelas kita ikhlas atau tidak, sesuai dengan sunnah atau tidak, ya. Maka kita harusnya lebih khawatir. Karena kita lebih khawatir tentang amal kita, maka kita berusaha untuk ikhlas. Ibrahim alaihissalam dan Ismail, apa yang mereka berdua kerjakan? Mereka membangun Masjidil Haram. Bayangkan kerjaan mereka, mereka pergi berdua, kemudian membelah batu, mungkin dari gunung, dari mana, karena tempat Ka'bah di wadin ghairi dzar'in, di lembah. Jadi kalau mau bangun Ka'bah harus pergi ke tempat yang tinggi, belah batu, kemudian batunya dijadikan kubus, dijadikan kotak,
kemudian dipikul, kemudian disusun. Ini bukan pekerjaan ringan, pekerjaan berat. Yang mengerjakan cuma dua orang. Membelah batu juga tidak mudah, mengkupuskannya juga tidak mudah, memikulnya juga tidak mudah. Kerjaan berat. Sampai ketika Ka'bah sudah mulai meninggi, maka Ibrahim membutuhkan maqam, tempat berpijak. Maka dia pun naik. Kemudian Ismail mengoper batu ke Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian Ibrahim menyusunnya. Jadilah Ka'bah tinggi. Yang dibangun adalah Masjid Haram yang nanti akhirnya dihadiri orang sampai jutaan orang salat. Ibadah yang sangat agung tersebut mereka masih khawatir tidak diterima, maka mereka berdoa. Nah, kita ibadahnya apa? Bangun masjid juga enggak. Ibadah sekedarnya. Oleh karenanya kita berusaha belajar agar ibadah kita ikhlas sehingga untuk diterima semakin mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian mana di antara kalian yang amalnya terbaik. Apa yang terbaik kata Fudail bin Iyad? Akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang terbaik yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ini yang harus kita pelajari, bagaimana amal kita bisa lebih ikhlas dan lebih sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan kita pada waktu yang singkat ini tentang ikhlas. Ikhlas. Karena kenapa? Kalau orang tidak ikhlas, ya rugi. Bayangkan dia bangun masjid 10 miliar, 20 miliar, kemudian dia ternyata pamer, habis uang dia semua, keletihan, capek, selama ini dia kumpulkan uang, selama ini dia bangun masjid, dia monitor pembangunan masjid, tidak ada nilai. Bayangkan orang berdakwah selama 20 tahun, 30 tahun, dari muda dia berdakwah, sampai mati dia berdakwah, ternyata dia hanya ingin cari sanjungan, ingin cari pujian, ingin cari subscribers, ingin cari likes dari orang, percuma, enggak ada nilainya. Bayangkan dia berbakti sama orang tuanya 20 tahun, dia mungkin pikul orang tuanya, kerja untuk orang tuanya, membantu orang tuanya, ternyata dia hanya untuk pamer, untuk dipuji oleh teman-temannya, enggak ada nilainya, kosong, rugi. Apakah ada orang seperti begini? Ada. Allah kabarkan tentang orang-orang yang letih, capek, tidak ada nilainya. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Awwalu man tusa'aru bihimun nar thalatha." 3 orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka 3 orang. Di antaranya adalah rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Yang kedua adalah ustaz, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, seorang belajar ilmu dan mengajarkannya. Yang ketiga rajulun jawad, seorang yang dermawan. 3 orang ini orang yang hebat. Yang untuk menjadi 3 orang ini tidak mudah, sangat sulit. Bagaimana seorang menjadi yang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah, dia mengorbankan raganya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya, ditinggalkan anak istrinya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ternyata dia mengerjakan semua itu hanya mencari sanjungan, justru dia yang pertama kali masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rajulun ustushhid fa utiya bihi, seorang yang mati syahid kemudian dihadirkan pada hari kiamat kelak, fa arrafahu ni'amahu, Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang pernah dia dapatkan, fa arrafaha, dan dia ingat semua. Dia pemberani, jagoan, jago main pedang, jago gunakan senjata, ya. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Qataltu fika hatta tushhid." Saya berjihad karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka jari." Tetapi kau berperang supaya kau dikatakan jagoan, dikatakan pemberani. Emang semua orang yang berjihad pasti karena Allah? Belum tentu. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu dzalika fi sabilillah?" Siapa yang berperang karena Allah? Rajulun, ya, qatala riya'an, seorang berperang supaya dilihat oleh orang lain. Rajulun qatala hamiyatan, dia berperang hanya sekedar membela sukunya. Rajulun qatala badbanan, seorang yang berperang karena emosi. Rajulun qatala liyura makanu, seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun qatala liyuzkar, seorang berperang supaya dikenang sebagai pahlawan. Ayu dzalika fi sabilillah? Siapa di antara mereka yang di jalan Allah? Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi lal ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang murni untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Tidak semua orang berperang fisabilillah. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qatilin baina saffain, Allahu a'lam bi niyatihi." Betapa banyak orang yang meninggal dalam peperangan antara barisan kaum muslimin dan barisan non muslim,
Allah lebih tahu tentang niatnya. Yang tahu niat cuma siapa? Allah. Makanya ternyata Rasulullah mengabarkan ada orang berperang karena Allah, ada orang berperang karena untuk dikenang sebagai jagoan, sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Yang berperang karena ingin dikenang, dipuji, masuk neraka jahanam. Yang kedua, ustaz berdakwah, belajar Quran, mengajarkan Quran. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allama wa qara'al Quran, belajar ilmu agama. Hafal Quran, mengajar Quran, capek dia meninggalkan dunia. Emang mudah jadi ustaz, harus murajaah, baca, belajar, ya. Sementara orang sibuk dengan mungkin kemaksiatan dan kesenangan dunia, dia sibuk dengan ilmu agama. Kemudian dia ajarkan, Allah hadirkan dia. Fa'arrafahu ni'amah, Allah ingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kasih kecerdasan, pandai berorasi, hafalan yang kuat. Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, qara'tu fika Qur'an wa 'allamtu. Saya baca Quran karena engkau, saya mengajarkan Al-Quran karena engkau. Kata Allah, kadzabta. Walakin yuqal annaka alim. Kau dusta, tetapi kau dulu dakwah mengajarin Al-Quran supaya kau dikatakan orang alim. Wa qad qil, dan keinginanmu untuk dikatakan orang alim telah dikabulkan. Orang semua kenal dia, ini ustaz orang alim, ustaz punya sanad, ustaz ahli, ustaz hafiz, ustaz. Masuk neraka. Ustaz pertama kali masuk neraka. Yang ketiga, sulit. Rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Orang yang Allah berikan kepada dia segala jenis harta. Dia punya properti, dia punya sawah ladang, dia punya emas dan perak, dia punya harta perdagangan macam-macam. Maka Allah hadirkan dia, Allah ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan tentang atas nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau ingin aku infakkan kecuali aku infakkan. Untuk bangun masjid, bangun pondok, untuk anak yatim, untuk bantu fakir miskin, untuk iftar, untuk semua saya kasih yang kau suka. Karena engkau, kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin yuqal annaka jawad, tetapi kau melakukannya hanya ingin dikatakan sebagai dermawan. Wa qad qil, dan tujuanmu untuk dikatakan sebagai dermawan telah dikabulkan. Di dunia kau dikenang, dipuji. Tsumma umira bihi fa sahiba ala wajhi hatta ulqiya fi nar. Allah perintahkan lemparkan dalam neraka jahanam. Ini dermawan yang masuk neraka. Ada kisah menakjubkan tentang seorang namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini tinggal di Jabal Tai. Jabal Tai lokasinya di Ha'il sekarang, di Arab Saudi. Kira-kira mungkin 800 kilo atau 16 kilo dari kota Madinah. Saya pernah di sana. Sampai sekarang orang-orang sana dermawan. Kalau kita ke sana, bukan hari raya, hari biasa aja. Sore pasti di depan rumah-rumah mereka siapin korma, siapin qahwa. Siapa mampir boleh saja. Mampir tinggal minum. Sampai ada kawan cerita, pernah sekali Firanda saya muter pada asar ke mampir-mampir, mungkin 200 cangkir saya minum. Mampir sini minum. Tapi karena kan cangkirnya kecil-kecil orang Arab. Minum. Orang Arab kan begitu, kalau kasih minum dia tidak penuhi cangkirnya. Jadi setengah minum supaya habis dia isi lagi, dia terus melayani. Kalau sebagian kita penuh tapi sekali saja. Jadi terus, sehingga minum banyak. Dan saya praktekkan, saya ke sana, saya tidak sampai seperti dia. Saya mungkin cuma 6 tempat, saya mampir minum, mampir lagi minum. Tapi mereka terbuka. Dan mereka bangga, kami mewarisi kedermawanan dari nenek moyang kami. Nenek moyang mereka yang terkenal sangat dermawan, namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini dia sangat dermawan. Dia punya anak namanya Adi bin Hatim, masuk Islam. Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku, engkau kan tahu ayahku, kana yasilur rahim, dulu suka menyambung silaturahmi, ya. Kana yut'imu ta'am, suka memberi makanan kepada orang-orang susah. Kana yakri dhaif, suka menjamu tamu. Kedermawan luar biasa. Apakah bermanfaat kebaikannya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna makana abuka arada amran fa asabahu. Ayahmu dulu waktu melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, dia ingin sesuatu, yaitu lidzikir, ingin dikenang. Kata Nabi, fa asabahu, dan dia dapatkan. Ternyata ketika dia melakukan amal tersebut, riya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Dan pujian tersebut dia dapatkan sampai sekarang, sampai zaman tahun 2026 sekarang. Kalau orang cerita tentang kedermawanan orang Arab, mereka pasti sebutkan Hatim At-Ta'i, seorang yang sangat dermawan.
Dia dapatkan nggak keinginannya? Dapat. Tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia berdermawan bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Maka ini yang membuat kita gelisah. Bahwasanya bisa ada seorang beramal soleh tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas ketika amal soleh tersebut bukan karena Allah. Mau dia dakwah, mau dia dermawan, mau dia berjihad, apapun dia lakukan tidak ada faedah. Bayangkan ada seorang nemani ibunya umrah, luar biasa, pahala besar atau tidak? Pahala besar. Biaya nemani ibunya, mungkin dia naikkan ibunya ke bisnis kelas, tapi setelah itu dia bikin konten. Dia kontainer dengan apa? Konten. Kemudian pamer, ini saya alhamdulillah rezeki lancar dari Allah. Oke guys, saya sedang umrohkan ibu saya. Kita tahu kan umroh berbakti sama orang tua pahalanya besar, apalagi ngajak umroh. Niatnya ternyata ingin dipuji. Setelah dia publish, dia lihat yang like berapa. Itu semua pahala hilang. Mending kalau cuma hilang, cuma nol. Kadang bukan nol, minus, masuk neraka. Pak, yang mujahid tadi, yang ustaz tadi, sama yang dermawan tadi, bukan jadi nol, tapi jadi minus. Karena mereka melakukan dosa, yaitu riya, maka mereka justru masuk neraka jahanam sebelum yang lainnya. Yang seharusnya mereka meraih surga yang tertinggi, justru mereka masuk neraka jahanam. Maka ini peringatan bagi semua orang. Saya tidak berbicara kepada hadirin, saya juga mengingatkan diri saya. Karena dalam hadis disebutkan di antara yang masuk neraka pertama ustaz. Ustaz juga masuk neraka, dermawan juga masuk neraka, mujahid juga masuk neraka ketika niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun sanjungan orang, pujian orang, jangan terpedaya. Mujahid tadi dipuji, ustaz tadi dipuji, Hatim At-Ta'i dipuji, disanjung-sanjung, sampai sekarang tetap dipuji. Tapi apakah pujian tersebut bermanfaat? Tidak ada manfaatnya. Kalau yang muji bukan Allah, tidak ada manfaatnya. Baik. Apa itu ikhlas? Ikhlas diambil dari 3 huruf, kha, lam, sad. Kha, lam, sad. Khalusa. Yang maknanya adalah naqi, bersih, murni. Kalau akhlasa artinya tanqiyah, yaitu pemurnian. Oleh karenanya dalam Al-Quran kalau disebut kata khalusa maknanya murni. Contoh dalam Al-Quran kata Allah, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni. Walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Adapun orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka syirik. Mereka tidak menjadikan agama sebagai agama yang murni. Contoh lagi seperti saudara-saudara Nabi Yusuf, ketika mereka berbicara khusus mereka, kata Allah, falamastai'asu minhu khalasu najiyya. Tatkala mereka putus asa dari perkataan sang raja, khalasu najiyya, maka mereka ikhlas ngomong di antara mereka saja, murni, tidak ada orang lain ikut masuk pembicaraan mereka. Jadi ikhlas namanya murni. Contoh, raja berkata, waqala al-maliku tuni bih astakhlishu li nafsi. Datangkan Yusuf kepadaku, aku akan mengkhususkan dia untukku. Jadi ikhlas itu murni, bersih, tidak tercampur dengan apapun. Sebagai contoh Allah berfirman tentang susu. Kata Allah, wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Dan bagi kalian ada pelajaran pada binatang ternak. Kami keluarkan dari perut binatang ternak tersebut susu yang murni, labanan khalisan, susu yang murni, yang kami pisahkan dari mimbaini farthin wa damin, pisahkan dari kotoran dan darah. Kalau seorang memerah susu, dia akan dapat susu tersebut murni, tidak tercampur sedikit pun dengan kotoran dan tidak tercampur sedikit pun dengan darah. Kalau ada susu ternyata ada kotorannya, susu tidak murni. Kalau susu tersebut tercampur dengan sedikit darah, tidak murni. Susu yang murni labanan khalisan, yang tidak tercampur sedikit pun. Inilah makna ikhlas secara bahasa, bahwasanya kita memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita praktekkan dalam ibadah, maknanya bagaimana? Maknanya ketika kita beribadah, kita tidak mengharap apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita bisa pastikan ketika dia misalnya umrah, saya karena Engkau ya Allah, bukan karena apa-apa? Sulit kita memastikan, tapi kita berusaha. Dan saya yakin kalau seorang berusaha untuk ikhlas,
maka Allah akan terima amal dia. Yang penting dia tunjukkan sama Allah, dia memang mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin disanjung, bukan ingin dipuji. Bayangkan seorang ketika berangkat haji, ikhlas tidak mudah. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika haji, Rasulullah mengatakan, Allahumma hajjatun la riya fiha. Kata Nabi, ya Allah, inilah hajiku, tidak ada riya di dalamnya, tidak ada riya di dalamnya. Rasulullah tidak pernah ngomong begitu dalam ibadah yang lain. Rasulullah SAW hanya mengatakan terkait haji, kata Rasulullah SAW, Allahumma hajjatan la riya fiha. Ya Allah, inilah hajiku, tidak ada riya di dalamnya. Kenapa? Karena haji punya potensi riya yang besar. Haji punya potensi riya yang besar. Apalagi naik haji plus, apalagi dengan ustadz yang dikenal, potensi untuk pamer, untuk dipublish, untuk dikabar-kabarkan kepada orang agar dipuji sangat besar. Oleh karenanya ikhlas adalah seorang beribadah murni hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang beribadah mencampur adukan antara niat mencari pahala dari Allah dan juga ingin dipuji, itulah yang disebut dengan syirik. Disebut dengan syirik, mensekutukan. Apa itu makna syirik? Syirik maknanya mensekutukan Allah, menduakan Allah. Menduakan Allah. Selain ingin dipuji oleh Allah, juga ingin dipuji oleh manusia. Dan ini penyakit yang paling berbahaya yang menghancurkan amal soleh. Namanya riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Apa itu riya? Beramal soleh, memperlihatkannya supaya dipuji. Sum'ah, menceritakan amal soleh supaya dipuji. Riya, publish, memperlihatkan amal soleh. Sekarang sarananya banyak, mungkin depan banyak orang, atau mungkin shooting kemudian dipublish, ya, disebarkan. Niatnya ingin dipuji. Apa kata Al-Ghazali rahimahullah taala? Riya adalah memperlihatkan amal soleh, talabal manzilah fi qulubin nas. Memperlihatkan amal soleh untuk mencari kedudukan di hati orang lain. Contoh seperti ada orang tanya sama antum, Bapak sudah haji? Baik, kita sekarang mau cerita. Kalau cerita namanya sum'ah. Kalau riya memperlihatkan. Baik, kita kebetulan ada foto kita waktu haji di Mina. Karena waktu kita perlihatkan kita sudah haji, niatnya apa? Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Kalau niat kita, alhamdulillah, Allah sudah kasih nikmat, saya bisa jadi haji, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau tunjukkan supaya dipuji, itu berarti riya. Itu berarti riya. Kita mau sedekah sekarang, mau sedekah kasih tetangga. Niatnya apa? Mencari ridha Allah atau ingin dipuji oleh tetangga? Tanyakan kepada dirimu sebelum kau melakukan. Kalau ingin dipuji tetangga, tidak ada nilainya. Tapi kalau ingin, ini perintah Allah, berbuat baik kepada tetangga pahalanya besar, dapat pahala. Engkau berbakti sama orang tua, ibu minta, nak belikan mobil buat ibu, kebetulan ada uang. Saya belikan mobil buat ibu, menyenangkan hati ibu karena engkau ya Allah. Dapat pahala, besar pahalanya. Tapi kalau belikan terus pamer, saya belikan mobil buat mama saya, saya bangunkan rumah buat mama saya. Tapi ingin dipuji, enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Meskipun rumah yang kau bangunkan puluhan miliar, tidak ada nilainya ketika kau melakukannya hanya untuk dipuji. Maka ini bahaya ikhwan. Hati-hati. Kita ini sudah sedikit beramal. Cerita-cerita lagi. Kalau para salaf dahulu, orang-orang soleh dahulu, mereka banyak beramal soleh dan mereka sembunyikan, mereka tidak cerita. Lihatlah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu Ali Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Anaknya Husain namanya Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain. Seorang dermawan di kota Madinah. Saking dia ingin menyembunyikan amalnya, dia sebelum subuh membagi-bagikan makanan ke fakir miskin, ke para janda, kepada fakir miskin. Dia pikul sendiri sampai dia tidak suruh budaknya, dia pikul sendiri supaya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bertahun-tahun dia melakukannya, tidak ada yang tahu siapa pembagi, ya, gandum setiap malam. Baru ketahuan ketika dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ternyata tidak ada lagi yang menyumbang gandum dan ditemukan di pundaknya ada bekas hitam karena ternyata dia sering pikul sendiri. Ini ada orang baru bagi 20.000 sudah panggil tukang shooting 10 20.000.
baru 20.000 dia bagi-bagi, sampai heboh, orang bikin heboh dunia hanya bagi-bagi uang sedikit sudah bikin heboh dunia. Itu mungkin kita bicara tentang orang dulu. Saya punya kawan ada, dia bangun masjid, masjidnya saja 80 miliar, masjidnya saja, tanahnya entah berapa miliar. Dia tidak pernah tampil-tampil, tidak pernah tampil-tampil. Terkadang saya tahu dia kadang parkir masjid, parkir apa mobil, tidak ada yang tahu, tidak pamer-pamer sama sekali. Orang tidak tahu siapa dia. Padahal dia bangun masjid berapa? 80 miliar sendirian, mungkin sekarang sudah 100 miliar nilainya. Itu masjidnya uang, belum bangunannya, dan tidak menerima kotak amal, tidak ada kotak amal di masjidnya. Tapi tidak pamer-pamer. Kenapa? Karena manusia suka dipuji, suka disanjung. Kita dididik sejak kecil pengen disanjung. Pengen disanjung. Terkadang kita yang merusak anak kita, baik kok, biar kau dipuji tetangga, biar kau dipuji kakak-kakakmu, biar kau dipuji sepupu-sepupumu. Jadi terbiasa kita sejak kecil melakukan amal kebaikan ingin dipuji. Harus kita lawan sekarang. Bosnya kita melakukan amal saleh karena Allah, bukan untuk dipuji. Kalau orang cerita, bagaimana kau dengan orang tuamu? Nah, ini berarti dia pancing kita untuk riya atau untuk sum'ah. Tidak usah kita cerita, saya sama mama saya yang belikan mobil, saya yang bangunkan rumah, saya yang antar umroh, saya yang kasih. Tidak usah cerita. Kau mau mandi untuk urusan saya. Ini urusan amal soleh saya. Untuk apa kau tahu? Sekarang sedikit-sedikit orang muncul di podcast cerita, saya begini. Saya khawatir seperti ini menimbulkan apa? Riya dan sum'ah. Oleh karenanya, seorang ketika dia melakukan amal soleh, dia perbaiki niatnya. Amal soleh apapun jika tidak dilakukan karena Allah, maka tidak ada nilainya. Di antaranya untuk ilmu, kata Nabi SAW, man talabal ilma mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Siapa menuntut ilmu yang harusnya menuntut ilmu karena mencari wajah Allah, harusnya ikhlas, dia tidak mencari ilmu kecuali untuk mendapatkan dunia, dia tidak akan cium bau surga. Kata Nabi SAW, man talabal ilma liyujariya bihi al-ulama wa yumariya bihi sufaha wa liyasrifa wujuhan nas ilaih falahun nar atau dakhalan nar. Kata Nabi SAW, siapa yang menuntut ilmu supaya buat orang semua terpukau sama dia, supaya bisa berjalan sejajar dengan para ulama, supaya jalan dengan ustaz, supaya orang lihat atau supaya untuk debat, menang debat, bodoh-bodohin orang bodoh, tidak akan masuk surga tapi dia masuk neraka jahanam. Ini amal soleh. Oleh karenanya sedikit nasihat ini saya sampaikan buat diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat agar waspada kalau ingin beramal soleh, cek dulu niat. Ada seorang ulama ketika dipanggil, ala tahdurul janazah, tidakkah kau hadir ngelayat jenazah? Kata dia, makanakum, stop dulu, hatta uhdhirun niyyah, sampai saya hadirkan niat. Karena kalau kita ngelayat jenazah belum tentu niatnya ikhlas. Kadang karena enggak enak, karena apa? Dia stop dulu, dia enggak mau jalan dulu, kata dia tunggu sebentar sampai saya hadirkan niat. Ketika dia sudah hadirkan niat ikhlas karena Allah, kata dia ayo kita jalan. Maka sedikit saja kita butuh waktu 1 detik, 2 detik ketika kita nyumbang ini karena apa? Saya dakwah karena apa? Saya nyumbang karena apa? Saya kasih hadiah buat kakak adik buat apa? Saya berikan hadiah buat keluarga buat apa? Ingin disanjung oleh tante, disanjung oleh kakak, oleh adik. Saya kasih makan buat tetangga, saya kirim hadiah buat tetangga buat apa? Ingin disanjung oleh tetangga atau karena Allah? Kalau karena Allah lakukan, kalau karena tetangga, karena saudara, tidak usah. Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kata para penghuni surga, kami beri makan kepada kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak ingin balasan sedikit pun dan kami tidak ingin sanjungan sedikit pun. Biasakan diri kita kalau beramal saleh, yang penting Allah sudah tahu. Kalau Allah sudah tahu, selesai. Makanya dalam Al-Qur'an, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah sudah tahu. Wa ma tunfiqu min syai'in, apapun sedikit pun yang kalian infakkan, sungguhnya Allah tahu. Kalau Allah sudah tahu, sudah selesai. Jangan berharap disanjung, dipuji, karena itu semua akan merusak amal soleh kita. Mungkin ini saja yang saya sampaikan pada hadirin dan hadirat. Ada pertanyaan atau tidak ada? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah ikhlas semua? Wallahu a'lam. Demikian saja, semoga Allah menjadikan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.